Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak, Pak? Alhamdulillah, mulia, bahagia, sejahtera. Alhamdulillah. Oke, untuk itu sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu kepada Allah agar nanti kita dapat mengikuti pelajaran yang baik dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Siapkan ketua. Siap, Brak. Tempo 1, tes. Tempo 2, oke. Tempo 3, semangat. Tempo 4, konsentrasi. Tempo 5, simak berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ambil absen ya. Nama yang terpanggil, hitung jumlah sholatnya yang hari kemarin. Hari kemarin adalah mulai dari subuh sampai isya. Berarti kalau Bapak panggil namanya, berarti kalau full, berarti jumlahnya 5. Paham ya? Oke, Bapak ambil absen terlebih dahulu. Alfian Rizky. Hadir, Pak. Akif Afan Harwi. Hadir, Pak. 5, Pak. Ayu Rahmawati. Fakri Zafran Khairi. Hadir, Pak. 5. Khaira Faila Nadifa. Hadir, Pak. 6. Kaisan Syamil Al-Farezi. Hadir, Pak. 5. Fares Marda Dinata. Hadir, Pak. 5. Natasha Albert. Hadir, Pak. 4. Apa salat apa yang tinggal? Asar. Mana tidak salat asar? Naura Nazifa Mauri. Hadir, Pak. 5. Sabikul Khairi. 5, Pak. Reza Zafran Khairi. Hadir, Pak. 5, Pak. Wahna Ta'ala. Wahyu Akbar Ramadan. Hadir, Pak. 5, Pak. Oke, kenapa? Semuanya berdiri, Bapak tengok perhatian pakai. Semuanya berdiri. Oke, silakan kembali duduk. Kenapa? Hari ini kita belajar bab 4, bab baru, yaitu judulnya hukum halal dan haram. Jadi, anak-anak tahu apa itu hukum halal? Naura tahu apa itu halal? Hukum saja, hukum dulu. Siapa yang tahu hukum? Peraturan. Ya, peraturan. Halal? Fares? Apa itu halal, Fares? Yola? Halal itu boleh dimakan oleh orang muslim. Mendekati. Haram? Yang tidak boleh, Yang tidak boleh itu dilakukan. Yang halal itu adalah dibolehkan. Yang haram itu
dilarang keras. Nah, jadi hukum halal dan haram itu adalah aturan yang dibolehkan dan aturan yang dilarang dalam ajaran syariat Islam. Jadi untuk sebelum itu kita belajar Pancasila, ya kan? Sebelum itu kita menyanyikan pelajar Pancasila dulu. Oke, kita mulai 1, 2. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan tunggal, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke. Kenapa? Belajar tentang ini, bab ini, kita mengajarkan agar semuanya anak bapak itu tahu definisi halal itu apa, definisi haram itu apa. Yang pokoknya kita mempelajari bab ini agar anak bapak itu tidak salah memilih. Tahu yang halal, mana tahu yang haram, mana tahu yang mana yang dibolehkan, mana pula yang tidak dibolehkan. Dan anak apa agar tahu sumber-sumber hukum itu apa, sumber-sumber hukum Islam itu apa. Ini sumber hukum halal dan haram itu ada sumber hukumnya, di mana dasarnya, dari mana sumbernya. Sumbernya insya Allah anak tahu. Terus sebab-sebabnya, apa yang menyebabkan ini halal, apa yang menyebabkan ini haram. Itulah yang akan kita pelajari pada bab ini. Sebelum itu, kita menayangkan video, yaitu video pembelajaran tentang bab 4 ini. Dan kita akan mendengarkan dulu apa materi video pembelajaran tentang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 6 semua? Nah, hari ini saya akan bersama dengan siswa dapat tentang hukum halal haram. Anak-anak kelas ini kita punya pembelajaran. Bapak berharap semuanya baik Allah agar bisa mengikuti pembelajaran terbaik, dapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak menjelaskan apa itu tujuan mempelajari materi halal dan ini, agar anak-anak Bapak bisa menjelaskan apa definisi halal dan haram. Agar anak-anak Bapak bisa menggunakan mana yang halal dan mana yang haram. Yang ketiga, anak-anak Bapak bisa memberikan dasar hukum halal dan haram. Agar anak bisa menjelaskan sebab-sebab halal. Ketiga, kita mesti belajar definisi halal. Halal secara umum, halal adalah segala sesuatu perbuatan yang diizinkan atau perbuatan Islam menggunakan undang Islam. Secara khusus, halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh Islam untuk dilakukan, konsumsi atau dilakukan. Jadi, antara itu adalah yang dibolehkan oleh Islam itu sendiri. Sedangkan definisi halal secara umum adalah sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan, tidak dilakukan atau dilarang untuk digunakan atau dilaksanakan. Secara khusus, haram adalah segala sesuatu yang dilarang keras oleh syariat
Selanjutnya kita masuk pada dasar hukum halal dan haram. Dasar hukum halal dan haram adalah apakah Al-Quran adalah dasar hukum Islamian. Al-Quran adalah sudah hukum Islam. Segala yang diharamkan dalam Al-Quran pasti haramnya. Segala hal yang diharamkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Maidah ayat 40, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu thayyibat la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul muhtadin. Sadaqallahul azim. Yang paling, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharapkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah, dan janganlah kamu melakukan sesungguhnya Allah mencintai orang yang melakukan surat Al-Maidah ayat 40. Selanjutnya kita masuk sunnah hukum Islam yang kedua, yaitu hadis. Al-hadis disebut juga dengan al-sunnah. Al-sunnah adalah kata dan dan tepat dan kesatuan dan Muhammad SAW yang dijadikan landasan Islam. Al-hadis atau al-sunnah merupakan sumber hukum luas kitab suci Al-Quran dalam kitab dan agama tersebut halal haram. Al-hadis atau al-sunnah berfungsi menjelaskan hal-hal yang dimaksudkan oleh Al-Quran, menyatakan hukum yang tidak disebut secara jelas Al-Quran, dan memiliki hal-hal tidak disebut menurut Al-Quran. Dalam surat An-Nahl ayat 44 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bil bayyinati waz-zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Yang artinya, mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan mukjizat dan kitab-kitab dan tuntunan azim Al-Quran kepadamu, agar engkau menyatakan kepada manusia apa yang telah diberikan kepada kita, agar mereka mengertikan Quran surat Al-Nahl 4. Jadi dalam surat An-Nahl ini menjelaskan bahwa Allah mengutus para rasul dengan membawa yang jelas, itu yang adalah mukjizat dan kitab-kitab suci Al-Quran yang sulit asli yang diberikan kepada Muhammad SAW agar beliau menjelaskannya kepada manusia. Yang dimaksudkan adalah dan menjelaskan ayat ini kepada manusia sehingga dia dapat dan merenungkan tentang segala kebaikan dan selanjutnya kita masuk pada sunnah hukum Islam. Secara umum yang dimaksud dengan ijtihad adalah dalam segala upaya kemampuan dalam menguasai hukum dan hukum Islam. Orang yang bisa melakukan ijtihad para ulama yang syarat di Indonesia, ulama yang bergabung dalam majelis ulama Indonesia dan yang bisa ijtihad dan beri fatwa atas hal-hal yang dipertanyakan masyarakat boleh tidaknya sesuatu dalam Islam. Fatwa ulama yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa ini lebih banyak berkaitan dengan halalan makanan, pakaian, obat, tambahan yang dilakukan oleh umat Islam. Selanjutnya kita masuk sebab-sebab halal dan haram. Yang pertama adalah zat asal. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sesuatu yang haram pada zat asalnya, baik dalam dan tadi. Dalam Quran surat Al-Baqarah yang kedua ayat 103 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama 'alaikumul maitata wa yang artinya sesungguhnya dia hanya mengharapkan atas mereka adalah daging babi, hewan yang
Terdapat sebuah halal dan haram yang ketiga, yaitu proses halal atau haramnya sesuatu proses prosesnya, proses pembuatan, dan cara pembuatannya akan dibantunya halal atau haram. Kecuali sesuatu asal zakat sifatnya halal, bisa pun halal prosesnya batas. Nah, misalnya sebuah hal atau barang yang berasal dari mana, jadi walaupun dibuat, diolah, dikemas, dan dikerjakan dengan baik, apapun itu tidak haram. Bukan sesuatu yang bisa sifat asalnya baik, dan prosesnya tidak secara mesti dengan haram. Nah, jadi haram dibakar dari sebuah kesalahan tersebut dibakar di perhatian kita membakar dari babi, maka bukan belum halal, jadi tetap haram. Baiklah, itulah video pengajian kita pada hari ini tentang halal dan haram. Semoga yang Bapak yang menonton dari awal sampai akhir, insyaallah memahami memberi halal, halal, haram. Dan Pak bisa membedakan antara mana itu haram, semoga nanti Bapak dapat menyebutkan dasar hukumnya apa, dasar hukum halal dan haram itu apa. Terus Bapak bisa menyebutkan sebab-sebab haram halal itu apa. Kita sama anak Bapak sekalian di video yang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Baiklah, itulah video pembelajaran. Selama pemutaran video tadi, adakah anak-anak Bapak ingin bertanya tentang hukum halal dan haram? Kenapa halal? Kenapa haram? Ada anak Bapak ingin bertanya? Apa itu halal? Apa itu haram? Dari video tadi, apa yang anak Bapak ingin tanyakan dari video tadi? Ada? Mau bertanya? Jadi halal itu dengan singkatnya disebut dengan boleh. Boleh. Apapun yang dikerjakan baik, boleh, dibolehkan oleh Allah, itu adalah halal. Tapi kalau Allah yang melarang di dalam Al-Quran, sudah dijelaskan dilarang Allah, berarti haram, berarti tidak boleh dilakukan. Siapapun yang melakukan pasti akan mendapatkan dosa. Contoh apa? Di dalam pembelajaran ulangan, teman yang di belakangnya mencontek ke depan teman yang di depan. Apakah itu perbuatan halal atau haram? Haram. Itu haram. Kenapa? Karena mencontek, mengambil jawaban teman. Kalau seandainya uang yang dia ambil dalam tas teman, dia belanjakan, dia jajankan, yang dia makan itu haram atau halal? Haram. Itu haram. Kenapa? Karena mengambilnya tidak secara halal. Itu adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah perbuatan yang sangat jelek. Selanjutnya, sumber-sumber hukum Islam. Ada berapa sumber hukum Islam? 2 atau berapa? Ada Pertama, sumber hukum Islam adalah Al-Quran. Kenapa Al-Quran menjadi patokan kita sebagai sumber hukum yang pertama? Karena Al-Quran itu adalah kalam Allah. Semua perkataan Allah dicantumkan di dalam Al-Quran. Tapi bagaimana? Di dalam Al-Quran tidak dijelaskan apa yang kita pakai. Contoh, dalam Al-Quran disebutkan tunaikanlah zakat dan tunaikanlah salat dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Salat dijelaskan di bagaimana ruku, lipat tangan, sujud. Ada di dalam Al-Quran dijelaskan? Tidak. Siapa yang menjelaskan? Hadis. Hadis itu adalah semua perkataan Nabi, semua perbuatan Nabi
itu disebut dengan Hadis. hadis. Di hadis itu menjelaskan apa yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran, dijelaskanlah di dalam hadis. Ada pula tidak dijelaskan dalam hadis, tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Bingung, pakai apa? Tidak dijelaskan dalam Al-Quran, tidak dijelaskan pula di dalam hadis. Bingung, mau patokannya kemana? Ya, MU disebut dengan ijtihad. Ijtihad itu adalah orang yang ilmunya mendalam, tidak sembarangan orang. Ulama ilmunya yang sangat dalam. Tidak sembarangan orang yang bisa berijtihad ini. Orang berijtihad ini adalah orang yang mengeluarkan hukum nantinya yang tidak ada di dalam hadis, yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Maka dijelaskan dalam ijtihad. Ijtihad ini adalah orang-orang mujtahid. Apa itu orang mujtahid? Yaitu orang yang ahli dalam hukum Islam. Inilah mempelajari hadis, sekolah dipelajari hadis segala macam. Al-Quran lah dijelaskan. Nyu cerdas. Orang inilah yang bisa dipakai untuk sumber Islam. Namanya adalah ijtihad. Apa namanya ketiga? Ijtihad. Sumber hukum Islam itu ada 3. Pertama, Al-Quran. Kedua, hadis. Ijtihad. Lanjut. Di Indonesia, ulama yang tergabung dalam majelis ulama ini disebut MUI. Makanya setiap makanan harus ada logo halalnya. Ini tidak ada ini. Setiap makanan itu adalah disahkan dulu oleh MUI, baru boleh dikonsumsi oleh masyarakat. Selanjutnya adalah sebab-sebab halal dan haram. Dari sifatnya asalnya haram, maka tetaplah haram untuk dipakai. Tapi ada pula sifatnya halal dimakan, tiba-tiba dia haram. Apa contohnya? Seperti tadi, dia ambilnya duit teman, dijajankan, dimakan. Yang makan itu tidak haram, tapi haram itu apa? Perlakuannya tadi. Yang dia lakukan tadi itu adalah haram apabila masuk ke mulut, masuk ke dalam perut, terjadilah penyakit. Kalaulah penyakit, ini kan kecanduan, besok lama dia. Besok diulangnya kembali, seterus dan terus. Karena kecanduan lah terbiasa. Hal yang mencuri itu hanya biasa saja. Nah, ada pula selanjutnya sifat sebab halal dan haram yang kedua itu adalah sifat asalnya. Perbuatan jahat, perbuatan judi, apapun perbuatan jelek itu adalah haram dilakukan. Tapi kalau bersedekah halal atau haram? Halal. Menolong orang menyeberang halal atau haram? Halal. Tapi kalau orang lewat kita lempar dengan batu, halal atau haram? Haram. Haram. Jadi haram itu tidak dari makanan saja, bisa dari perbuatan. Selanjutnya, proses. Kenapa prosesnya menjadi haram? Contoh seperti yang di dalam video tadi, ikan gurame kan halal. Dia dibakar tempat bekas pembakaran babi. Makanya terjadilah ikan gurame tadi haram, tidak sah dimakan oleh umat Islam. Tapi saya tidak tahu Pak, sudah termakan bagaimana? Tidak apa. Yang tidak tahu tidak masalah. Tapi kalau sudah tahu, misalnya tahu nih,
kita sudah makan, dibilangnya sama karyawannya, padahal ikan ini dibakar tempat pembakaran babi tadi katanya. Maka diludahkan kembali, jangan dilanjutkan makan. Jauhkan makanan tadi. Seperti itu caranya. Oh, saya sudah tahu ini haram, tapi mubazir katanya. Maka orang tadi mendapatkan dosa dari mulai dia sudah tahu. Tapi dia tidak tahu sudah tahu tidak mendapatkan dosa. Tapi dia sudah tahu, dia lanjutkan sampai habis. Maka orang tadi berdosalah memakan. Nah, sampai di situ ada pertanyaan apa? Ada kayak Nora? Kalau kan mencuri itu haram, tapi bagaimana kalau orangnya tidak mampu terus terpaksa mencuri, apakah dapat dosa? Tetap mendapatkan dosa. Apapun perbuatan dosa, apapun perbuatan jahat, untuk kepentingannya dia sendiri, untuk membutuhkan kehidupannya, tetap haram. Walaupun dia miskin. Usahalah. Misalnya buat apa lah gitu, berdagang lah gitu. Atau apa yang dia bisa lakukan untuk bisa mendapatkan makan. Apapun, walaupun miskin, walaupun kaya, soleh, walaupun tidak soleh, yang perbuatan buruk tadi tetap haram dilakukan. Jadi nampak paham ini kan? Paham. Oke, kalau begitu anak bapak dibagi 3 kelompok. Kelompoknya Ayu, ini kelompok A di sini ya. Jadi Natasha sama Ayu pindah sama sini. Ayu dan Wahyu dan Abi pindah kembali. Mejanya dirapatkan. Ayo serah. Pian, mejanya disatukan di belakang, jadi piannya duduknya di sini. Sama Tata. Fares sama Kaisar, mejanya disatukan ke belakang. Jadi Fares sama Kaisar ke belakang. Untuk Akif, Yola, Akif kalau kursinya duduk di tengah, dan Yola duduk di tengah. Jadi maksudnya kelompok ini kelompok A, dan ini kelompok B, dan itu adalah kelompok C. Oke? Nah, bagikan apa yang akan dikerjakan. Ini kelompok A, ini adalah kelompok B, ini adalah kelompok C. Nah, kelompok A itu membahas tentang hukum halal dan haram. Oke? Apa yang dibahas kelompok A? Hukum halal. Membahas hukum halal dan haram. Kelompok B membahas tentang sumber-sumber hukum halal dan haram. Apa yang dibahas kelompok B? Sumber-sumber hukum halal dan haram. Kelompok C membahas tentang sebab-sebab hukum halal dan haram. Nah, silakan boleh dicari materinya di dalam buku. Ada tuh di halaman berapa itu? Halaman 65. Boleh dicari bukunya. Salin, apa yang sesuai judulnya? Kalau dia mendapatkan kalau dia mendapatkan hukum halal dan haram, cukup halal dan haram saja yang dia cari materinya.
Nah, kalau dia mendapatkan sumber-sumber hukum halal dan haram, cukup sumber-sumbernya saja. Nah, cari sumber-sumber hukum halal dan haram. Yang kelompok C, yang didapatkan adalah sebab-sebab halal dan haram. Cukup dicari sebab-sebab hukum halal dan haram itu apa. Jadi kelompok A itu cari pengertiannya, ya. Iya. Bikin nama kelompoknya. Dipresentasikan nanti materi yang sudah didapatkan, diberikan kelompok. Kelompoknya nama-namanya. Nanti kelompok nanti akan tetap tampil di sini. Nanti dia akan menjelaskan apa itu materinya. Nama anggota kelompoknya apa? Iya, nama anggota kelompok. Dan kertas ini belum diisi dulu. Ini jangan diisi dulu. Nah, ini diisi kapan? Nanti selesai kelompok baru kita kerjakan. Apa gunanya kertas ini? Kertas ini adalah gunanya untuk menilai temannya yang tampil nanti. Oke? Tidak apa? Yang sudah terlanjur. Nanti kita nilai temannya nanti dia suaranya bagaimana, dia mengusung materinya bagaimana. Ada kendala apa dari? Ada yang bisa dibantu? Ada yang nulis? Silakan cari materi. Nama-nama kelompoknya jangan lupa. Jangan lupa nama-nama kelompoknya. Ini dapat materinya, hukum halal dan haram. Namanya jangan lupa ya, bikin nama kelompoknya. Ini kelompok A, ini kelompok B, ini kelompok C. Hukum halal dan haram. Diskusikan dulu sama temannya bagaimana apa yang menurut teman ini udah bagus belum ingin ditampilkan. Ya, sudah. Nanti kalau Pak A, siapa nanti yang akan membacakan nanti? Ya. Ya. Nanti kita tampilnya nanti sesuai urutan ya. Kalian nyari sumber lah.
Nanti nama kelompoknya. Sudah diskusikan dengan temannya? Nah, diskusikan dulu sama temannya, bagus atau tidak untuk ditampilkan. Ini siapa yang belum dapat buku? Zadan ya? Pakai ini dulu Zadan. Mungkin nanti dikembalikannya. Ada yang bisa dibantu? Paham yang materinya? Ada yang lucu baru. Materinya lucu. Enggak kuku, enggak tembel, kuku. Untuk menambahkan tidak apa, untuk memperkuat nanti kita dalam materi akan kita tampilkan. Nama kelompoknya jangan lupa ya, bikin nama kelompok. Nah, nanti yang dibacakan seorang, nanti kelompoknya siapa yang membacakan? Sudah selesai? Ada yang mau menampilkan siapa dulu? Halo? Sedikit lagi.
akan mencari materinya. Kita tidak kerja sendiri-sendiri. Kita itu adalah kelompok. Jadi semua kelompok bekerja. Tapi kita membagi-bagi tugas nanti. Nah, ini tukang menulis, ini tukang bacakan. Ini nanti yang akan menjawab pertanyaan. Ada yang bisa ikut. Selesai kelompoknya? Selesaikan kelompok. Oke, ada kelompok yang mau tampil dulu? Siap, kelompok A mau tampil? Ada kelompok A mau tampil? Oke, kalau untuk seperti itu, untuk kita lebih semangat lagi, kita tepuk semangat baru. Ya, ayo, tepuk semangat baru. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Say, aha aha ha, aha aha ha, aha aha. Semangat. Oke, kelompok A mau tampil? Ada yang mau ditampilkan kelompok A? Nah, silakan bacakan materi di sini aja nanti. Nah, berdiri kelompok A. Nah, silakan bacakan materinya. Saya dari kelompok A yang membacakan materi hukum halal dan haram. Hukum halal adalah suatu Nah, kelompok B memperhatikan cari pertanyaan untuk kelompok A. Islam dalam kamus KBBI. Halal dapat diartikan bahwa suatu kegiatan yang tidak dilarang atau diperoleh dengan sah. Jadi hukum halal adalah segala sesuatu yang baik bagi tubuh, akal, dan jiwa. Secara sederhana, halal diartikan boleh, dibolehkan, atau dibenarkan. Hukum haram adalah suatu atau kegiatan yang tidak diizinkan oleh syariat Islam dalam KBBI. Haram artinya terlarang oleh agama Islam atau undang-undang.
ulama menyatakan bahwa hukum haram adalah kegiatan atau suatu yang mengakibatkan pelakunya mendapat dosa atau terjerumus kepada yang buruk. Nah, itulah penampilan dari kelompok A. Ada kelompok B mau bertanya pada kelompok A? Ada kelompok B yang mau bertanya pada kelompok A? Kelompok C ada mau bertanya pada kelompok A? Ada? Ada mau bertanya kelompok A? Ada. Nah, silakan kelompok B. Berdiri, Naura. Bacakan saja yang sudah pertanyaan Naura tulis itu. Bagaimana menentukan status kehalalan produk impor? Nah, bagaimanakah menentukan status kehalalan produk impor? Bagaimana jawabannya kelompok A? Untuk mengatasi keraguan ini, kita harus memprioritaskan produk yang memiliki sertifikat halal resmi dari negara masing-masing maupun negara kita sendiri yang melakukan sertifikasi ketat oleh MUI. Nah, jadi untuk mengetahui menentukan kehalalan produk itu, kita harus melihat dulu logo halal. Nah, kalau sudah ada logo halal dalam bungkusan itu, maka bolehlah produk tadi boleh digunakan. Tapi kalau tidak ada logo halalnya, walaupun di setiap negara ada logo halal. Tapi kalau tidak ada logo halal dalam produknya, maka ada keraguan kita was-was kita untuk mengkonsumsinya, kita ragu gitu. Ada lagi kelompok cuma bertanya? Ayo silakan Biola. Mengapa hewan asalnya halal bisa menjadi haram? Nah, mengapa hewan yang asalnya halal menjadi haram? Silakan jawab kelompok A. Nah, tadi kelompok C bertanya, apa dalam ada bisa menjawab? Kenapa apa tadi dalam? Mengapa hewan asalnya halal bisa menjadi haram? Mengapa hewan yang halal itu bisa menjadi haram? Ada bisa menjawab? Karena hewan apabila disembelih tidak menyebutkan bismillah, maka haramlah dimakan, haramlah dikonsumsi. Paham? Itulah. Paham kelompok C? Ada lagi kelompok yang mau tampil? Kelompok B ada tampilan? Nah, silakan. Kelompok B tampil. Sumber-sumber hukum Islam yang berkaitan dengan halal dan haramnya. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam ajaran Islam. Segala yang dihalalkan dalam Al-Quran maka sudah pastilah halal, dan segala hal yang diharamkan dalam Al-Quran maka sudah pasti haram. Hadis atau sunnah merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Hadis berfungsi menjelaskan hal-hal yang dimaksudkan oleh Al-Quran, menerangkan hukum-hukum yang tidak disebutkan secara jelas dalam Al-Quran. Ijtihad adalah segala upaya mengetahui kemampuan, keutamaan, kemampuan daya pikir yang dimiliki oleh mujtahid untuk mengalami dan menemukan hukum-hukum Islam. Tidak semua orang yang bisa melakukan ijtihad dan memberikan fatwa atau hukum
Itu adalah pemateri sumber-sumber hukum Islam. Ada yang mau bertanya? Kelompok A mau tanya kepada kelompok B? Nah, silakan aja. Mengapa kita harus percaya Al-Quran dan hadis? Nah, kelompok B sudah bisa menjawab. Kenapa kita harus percaya pada Al-Quran dan hadis? Al-Quran adalah petunjuk langsung dari Allah dan hadis adalah penjelasan rakus dari Muhammad. Keduanya adalah sumber hukum karena mereka bersifat sempurna dan pasti benar. Manusia tidak bisa menentukan hukum sendiri. Nah, sudah paham kelompok A? Sudah dijawab karena Al-Quran itu adalah langsung dari Allah. Sedangkan hadis adalah sebenarnya perkataan Nabi. Jadi Al-Quran dan hadis sama-sama berguna. Jadi orang tidak bisa menghukum sendiri, tidak bisa. Harus ada dulu sumber Al-Quran dan hadis. Kelompok B ada mau bertanya pada kelompok C? Kelompok C ada mau bertanya pada kelompok B? Nah, silakan. Bagaimana solusinya jika di dalam Al-Quran dan hadis tidak ada aturan yang jelas? Nah, apa solusinya ketika di dalam Al-Quran dan hadis tidak jelas? Ketika Al-Quran dan hadis tidak menyebutkan suatu masalah, maka secara langsung para ulama menggunakan cara yang disebut ijtihad. Nah, apabila Al-Quran dan hadis tidak dijelaskan, maka langkah selanjutnya adalah ijtihad. Paham? Paham? Nah, selanjutnya kelompok C, hampir? Oke, silakan bacakan materinya yang sudah. Belajar kelompok C membahas materi seputar halal dan haram. Yang pertama adalah zat asli. Allah telah menetapkan sesuatu yang halal karena zatnya, seperti bangkai, darah, dan babi. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi, Kelompok A, kelompok B, susah untuk sesungguhnya bertanya. ia hanya mengharapkan atasnya bangkai, darah, dan daging babi. Daging hewan yang disembelih selain mengucapkan nama-nama Allah, tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya bukan karena keinginan dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kedua, sifat asal. Perbuatan dan sikap yang sifatnya buruk, jahat, judi atau syirik diharapkan oleh Allah SWT. Semua yang dilakukan bersifat buruk, jahat, itu yang syirik, walaupun mempunyai cara dan hasil sebagus apapun tetap haram. Tiga, proses. Halal atau haramnya sesuatu bisa disebutkan karena proses pembuatannya, pengerjaannya, atau hasil mendapatkannya akan menentukan hasilnya. Halal atau haram, sesuatu yang asal zat dan sifatnya haram tidak bisa berubah menjadi halal, walaupun prosesnya bagus dan benar. Nah, itulah materi yang dibahas oleh kelompok C. Itu tentang sebab-sebab hukum halal dan haram. Ada kelompok A mau bertanya pada kelompok C? Ayo, silakan aktif-aktif saja bertanya. Latihan. Nah. Mengapa hewan asalnya halal bisa menjadi haram? Nah, mengapa hewan asalnya haram menjadi haram? Karena seperti sapi atau ayam yang zatnya halal dapat menjadikan haram dan dapat dianggap bangkai jika sebab proses penyembelihannya tidak memenuhi syariat Islam. Karena setiap apapun yang berhewan diawali dengan mengucapkan asma Allah. Nah, sudah paham kelompok A? Kenapa hewan tadi itu halal tiba-tiba haram? Tadi jawabannya adalah ketika hewan seperti sapi atau ayam disembelih tidak memakai asma Allah, maka jadilah bangkai. Nah, jadi tidak sah dimakan. Ada lagi kelompok B mau tanya pada, silakan kelompok B. Apa hukumnya mengonsumsi jajanan dengan uang curian? Nah, apa hukumnya membelanjakan uang curian? Makanan yang dibeli dengan uang curian akan menjadi masalah besar karena cara memperolehnya tidak halal. Bukan karena makanannya, melainkan dalam Islam, makanan yang halal dimakan dengan cara memperolehnya
juga halal. Jika yang dikelola dengan cara haram, maka makanan jadi haram untuk dikonsumsi. Nah, karena uang yang kita ambil tadi, yang kita tutup dengan uang curian, maka tidak halal dimakan. Sudah paham kelompok B? Jadi yang nampak, sudah paham semua materi yang dibahas tadi? Sudah. Semuanya sudah dapat kertas? Sudah. Nah, nanti ini dapat dua kertas ya. Ini adalah penilaian. Nah, nilai bikin di atasnya. Kalau kelompok A berarti dia menilai kelompok B dan kelompok C. Nah, kalau kelompok B berarti dia menilai kelompok A dan menilai kelompok C. Kalau kelompok C berarti dia menilai kelompok A dan kelompok B. Paham? Di atasnya bikin ya. Kelompok B, kelompok C. Ya, nilai aja berapa? Kawan tuh ada nggak itu? Apakah materi yang disampaikan cukup nggak kawan tadi ya? Kalau tidak, bikin tidak. Kalau ya, bikin ya. Sudah? Sudah? Checklist saja. Ini buku bagus tuh checklist. Nanti jumlahkan di bawahnya. Secara jujur kan Pak? Ya. Secara jujur. Nanti dijumlahkan. Kalau jawabannya tidak, berarti nilainya 1. Bagi jawabannya ya, berarti nilainya 2. Kalau sangat bagus, berarti nilainya 3. Nanti jumlahkan. Oke. Nah, silakan dinilai cepat. Ya, dinilai. Yang tadi juga ya, biarkan saja yang tadi. Ya, nilai saja nih. Nanti kita jumlahkan nanti. Kelompok A dari nanti kelompok B dan kelompok C nilai kelompok A nanti ya. Ya jumlahkan. Berapa jumlahnya? Berarti kalau ya nilainya 2. Kalau nilai tidak 1. Jumlahkan berarti 1 jumlahkan ya. Kan sini sudah. Ya. Kan kalau kolom isinya tidak, berarti nilainya 1. Bikin 1. Berarti kolom 1 berarti 1. Kolom 2 sangat bagus berarti 3. Dan saya sudah jelaskan sih. Jika nilainya tidak, nilainya 1. Nanti dijumlahkan. Ya? Yang sudah selesai nih. Nanti jumlahkan. Kalau tidak, apa nih? Jika mengisi kolom tidak, maka nilainya 1. Berarti tambah 1. Nanti jumlahkan. Kolom 1, kolom 2, sampai kolom 8. Dijumlahkan berapa nilainya. Kalau kolom 2, ya berarti kalau ya nilainya 2. Oke? Kalau 3 ya, kalau 3 ya. Ya, jumlahkan ininya berapa? Kalau ya berarti nilainya 2. Berarti 2. Jumlahkan semua, tambahnya 1. Kalau jawab tidak, berarti nilainya 1. Coba jumlahkan dengan tadi.
Oke. Kelompok B berapa nilainya di sana? 15. 15. Nah, ini juga buat cek. 15 pula. Kelompok A berapa nilai kelompok B? Kelompok A 16. 16. Ada lagi yang nilai kelompok A? Belum. Kelompok apa lagi yang nilai kelompok C? Berapa nilainya? C 13. 13. Ditambah 13. 15 sama 13? 28. Apa yang akan di atas? Apa? Kelompok C. Kelompok A? 7? Iya. Benar 7? Valensi, Pak. 1, 2, 3, 4, 5 6 tambah 2 7 tambah 2 9 tambah 3 12. Kelompok apa tadi itu? Kelompok A 12. 16 tambah 12 28. Apa lagi? Kelompok B. Siapa nilai kelompok B? 16. Berapa nilainya? 6 tambah 5 15 tambah 16 11 1 31. Pemenangnya adalah kelompok B. Beri tepuk tangan untuk jadi apa kesimpulan dari kita mempelajari? Jadi anak-anak Pak, hukum halal dan haram yang ditetapkan oleh Allah bukanlah hanya sekedar batasan saja, melainkan ini adalah jalan atau peta menuju kehidupan yang baik, agar kehidupannya damai, tentram, dan berkah. Ketika memilih jalan yang baik atau halal, maka selamatlah jiwa dan tubuhnya dari materi bahaya atau spiritual. Itu adalah bukti bahwa ketaatan kita yang mendalam kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap langkah menjauhi yang haram adalah investasi bagi kita. Itu adalah bagi kebahagiaan. Itu adalah bagi kebahagiaan kita, kehidupan yang abadi. Kehidupan abadi apa? Di akhirat. Di akhirat, betul. Itu abadi. Setelah bukti ini menunjukkan yang sebuah bukti bahwa kita mendahulukan ridho Allah daripada keinginan sesaat. Jadi sadarilah, menjalankan hukum halal dan haram adalah bentuk dari cinta kita kepada Allah dan kepasrahan yang akan membimbing kita meraih keberkahan rezeki, ketenangan hati, dan janji kebaikan di dunia maupun di akhirat. Bagaimana nampak pelajaran tentang ini? Apakah sudah paham? Paham. Bagaimana perasaannya? Bahagia. Bahagia. Oke, kalau seperti itu kita tepuk senang. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Sekali lagi lah. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Jadi itulah pembelajaran kita hari ini. Ada mau bertanya?
Ada lagi yang mau bertanya tidak? Tentang hukum halal dan haram. Nah, ada pertanyaan? Tidak. 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 Apa lagi? Mau bertanya? Pak, melawan ke orang tua haram nggak? Ya haram. Jangan mau bertanya? Pak, saya membuat saya dikasih PR sama ibu guru, tapi saya kerjakan di sekolah. Haram atau tidak? Tidak. Perintahnya adalah mengerjakan PR itu di rumah. Maka apabila melanggar aturan itu adalah haram. Contohnya Nabi Adam, apa akibatnya dia melanggar aturan Allah? Makan buah. Nah, apa akibatnya? Adam. Diusir dari surga. Kenapa? Akibatnya dia melanggar larangan Allah yang diharamkan oleh Allah. Kalau batu buah itu haram. Iya haram. Batu buah itu haram. Apalagi tunjuk-tunjukan. Tidak ada sebabnya. Nah, kalau bisa selesaikanlah dengan cara yang halal. Bagaimana? Bertatap muka. Tanyalah dulu. Apa teman seperti ini? Apa teman seperti ini? Ya, ya. Kalau kata kamu itu termasuk haram. Tengok pembicaraannya apa. Kalau keluar kebun binatangnya berarti haram. Tapi kalau bertengkar mulut yang disebabkan, kalau bisa janganlah bertengkar mulut. Berdamai-damai saja. Bisa nampak berdamai-damai? Jadi Kalau kita nolong orang nyebrang, tapi kita cuma nolong, tapi kita nggak tahu kalau dia itu pencuri, kita dapat dosa atau enggak? kalau kita tidak tahu, kita mendapatkan pahala. Tapi kita sudah tahu, kita tolong pula, maka dua, menolong orang jahat, dan apa lagi? Kita mendapatkan dua dosa. Oke, cukup. Oke, itulah pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran tentang hukum halal dan haram. Jadi, terima kasih pada Napa yang telah bisa mendapatkan ilmunya hari ini. Semoga Napa menambah wawasan. Jadi Napa sudah tahu kan apa itu halal dan haram? Tahu. Sudah bisa membedakan mana halal dan haram? Napa sudah bisa menyebutkan apa itu halal dan haram? Terus sumber hukumnya? Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Setelah itu sumber sebab hukum halal? Ada Al-Quran. sifat asalnya dan proses. Okelah Napa, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Oke? Kita membaca Al-Fatihah mulai dari sifat. Berdoa selesai. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.